Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan membahas mengenai ekosistem terumbu karang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6A dengan anggota saya sendiri Adelia Safitri 201302447 dan rekan saya Wanda Pangestu dengan NPM 205302403. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi ekosistem terumbu karang. Nah, ekosistem terumbu karang ini sendiri merupakan ekosistem yang khas karena terbentuk akibat interaksi dari karang dan zooxantel yang membentuk suatu kapur sebagai hasil dari interaksinya. Selanjutnya, mengenai karakteristik ekosistem terumbu karang. Nah, karakteristik ekosistem terumbu karang ini sendiri ada 8. Yang pertama yaitu hidup di laut yang bertemperatur yang tinggi dengan rata-rata suhu optimum mencapai 28 sampai 29 derajat Celcius. Lalu karakteristik selanjutnya yaitu ekosistem terumbu karang ini dapat hidup pada salinitas yang tinggi, yaitu karang tumbuh baik pada perairan dengan salinitas 30 sampai 35 ppt. Kemudian cahaya dan kedalamannya, kedalaman yang diperlukan suatu ekosistem terumbu karang ini yaitu sekitar 25 meter dengan intensitas cahaya kurang lebih 15-20% dari intensitas di permukaan. Selanjutnya yaitu ekosistem terumbu karang ini membutuhkan kecerahan air laut agar hidupnya bisa mendapatkan cahaya dan untuk metabolisme karang-karang itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada gelombang. Nah, gelombang ini diperlukan terumbu karang untuk membantu memberikan oksigen, air yang segar, dan plankton serta menghalangi adanya pengendapan karang. Jadi gelombang ini membawa endapan karang-karang yang sudah lama untuk dialirkan agar tidak ada pengendapan karang, jadi tidak ada karang yang bertumpuk. Selanjutnya, karakteristiknya yaitu arus ini dapat memberikan nutrien dan bahan-bahan organik bagi pertumbuhan karang. Seperti yang kita tahu bahwa terumbu karang membutuhkan nutrien dan bahan-bahan organik untuk pertumbuhannya, sehingga dengan bahan-bahan itu terumbu karang bisa tetap hidup dan berkembang biak. Lalu karakteristik selanjutnya ada sedimen. Nah, sedimen ini merupakan salah satu faktor yang penting juga sebagai pembatas sebaran ekosistem terumbu karang. Selanjutnya ada substrat. Nah, substrat terumbu karang ini melekat pada suatu substrat atau pegangan yang kuat agar si terumbu karang ini tidak terbawa oleh arus atau ombak yang besar. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe terumbu karang. Nah, berdasarkan tahapan proses pembentukan karang, proses geologi dan perubahan air laut, yang pertama ada tipe atol. Nah, atol ini merupakan terumbu karang yang berkembang di pulau vulkanik di mana terumbu karang dapat tumbuh dan berkembang dari tepi pulau dan kemudian membentuk suatu lingkaran besar yang mengelilingi pulau tersebut. Nah, kemudian secara perlahan-lahan akan terlihat terpisah dan karena tenggelamnya suatu pulau tersebut. Nah, bisa kita lihat pada gambar di layar. Nah, ini adalah contoh terumbu karang tipe atol. Jadi terumbu karangnya ini ada di dalam berkembang di dalam pulau vulkanik ini, membentuk lingkaran.
Lalu selanjutnya, tipe selanjutnya yaitu Fringing Reef yang merupakan terumbu karang yang berkembang di pulau vulkanik juga. Namun terumbu karang yang ini berkembang dari tepinya. Kalau tadi dari tengahnya, kalau yang ini dari tepi pulau dan kemudian membentuk lingkaran yang mengelilingi pulau tersebut. Nah, kemudian secara perlahan terlihat terpisah dari pulau karena tenggelamnya pulau tadi. Nah, karang ini dapat menjadi semacam pembatas dengan pulau-pulau di sekitarnya. Jadinya antara pulau satu dengan pulau yang lain ada pembatasnya. Karena ada terumbu karang yang berada di tepi-tepinya. Selanjutnya, tipe yang selanjutnya yaitu patch reef. Nah, terumbu karang yang dengan tipe patch reef ini disebut juga gosong terumbu. Nah, terkadang disebut juga sebagai pulau datar atau flat island. Nah, terumbu ini tumbuh di bawah ke atas sampai ke permukaan dan dalam kurun waktu geologis membantu pembentukan pulau yang datar. Jadi umumnya pulau ini akan berkembang secara horizontal atau vertikal dengan kedalaman yang relatif dangkal. Contohnya Kepulauan Seribu di daerah istimewa Jakarta atau Kepulauan Ujung Batu di Aceh. Kemudian ada juga tipe terumbu karang yang tipe bercabang, yaitu branching atau jadi terumbu karang ini tipenya ada yang bercabang-cabang. Nah, cabang-cabang yang terbentuk ini memiliki ukuran yang lebih panjang dari diameternya, juga menjadi tempat berlindung bagi karang-karang. Nah, sebenarnya tidak hanya tempat berlindung bagi karang saja ya, ada sebagai tempat berlindung bagi ikan-ikan dan biota yang lainnya. Jadi di terumbu karang ini terdapat di sepanjang tepi terumbu dan bagian atas lereng yang terlindungi atau setengah terbuka. Nah, selanjutnya ada tipe padat atau masif. Nah, terumbu karang tipe padat ini berbentuk seperti bola dengan ukuran yang mencapai beberapa meter. Nah, terumbu karang ini terdapat di sepanjang tepi dan atas lereng terumbu yang dewasa. Jadi, dia di atas terumbu karang yang sudah dewasa. Nah, jika berada di daerah yang dangkal, bagian atasnya berbentuk seperti cincin dengan permukaan yang halus dan padat. Makanya dinamakan sebagai tipe padat atau masif karena bentuknya seperti bola dan ukurannya yang padat. Lalu selanjutnya ada tipe karak atau encrusting. Permukaannya kasar dan berlubang-lubang dengan ukuran yang kecil. Nah, pertumbuhannya menutupi permukaan dasar terumbu dan sangat tahan terhadap pukulan ombak. Selanjutnya ada tipe meja atau tabulat. Terumbu karang ini berbentuk seperti bola juga, namun ukurannya dapat mencapai beberapa meter. Nah, jika berada di daerah yang dangkal, bagian atasnya berbentuk seperti cincin dengan permukaan yang halus dan padat. Kalau yang tadi tipenya bulat dan padat, kalau yang ini bulat, namun dia permukaannya sedikit halus. Selanjutnya ada tipe daun atau folios dengan permukaannya berbentuk seperti lembaran daun yang melingkar atau melipat dengan ukuran yang relatif kecil dan dapat membentuk koloni yang luas. Nah, tipe ini ditemukan pada daerah lereng terumbu sebagai tempat berlindung ikan dan biota lainnya. Lalu selanjutnya ada tipe jamur atau mushroom. Nah, terumbu karang ini permukaannya rata, cembung, atau cekung dengan ukuran yang bervariasi. Nah, bentuknya bisa lingkaran atau oval, ada juga yang pipih dengan sekat-sekat yang beralur serentak dari sisinya dan bertemu di satu titik bagian tengahnya membentuk berkas yang kuat menjadi dua bagian yang sama. Selanjutnya yaitu interaksi biota, interaksi yang bersifat sederhana dan yang kompleks. Nah, yang pertama kita akan membahas
interaksi biota yang bersifat sederhana. Yang pertama ada persaingan. Nah, persaingan ini contohnya pada karang batu dengan koloni babi. Nah, persaingan bulu babi. Nah, persaingan memperoleh ruang seperti yang terjadi pada karang batu dengan koloni bulu babi ini, jadi mereka memperebutkan suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang biak. Kalau karang memperebutkan daerah untuk dia tumbuh, sedangkan koloni bulu babi ini sendiri membutuhkan tempat untuk koloninya berkembang biak. Selanjutnya ada pemangsaan. Nah, pemangsaan ini contohnya yaitu pada karang oleh predatornya yaitu fauna seperti Ancaster plancy. Bisa kita lihat pada gambar. Jadi fauna ini memakan karang-karang yang mereka inginkan, seperti misalnya contohnya di gambar ini. Selanjutnya ada grazing. Nah, grazing ini merupakan pengendalian atau pengaturan invas ruang alga melalui konsumsi ikan herbivora seperti Acanthusridae dan Scaridae. Nah, selanjutnya ada komensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme yang lain tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Nah, contohnya di sini ada pada karang dengan ikan kakatua si pembersih. Selanjutnya yaitu mutualisme atau biasa kita kenal dengan simbiosis mutualisme. Nah, ini terjadi interaksi yang saling menguntungkan. Nah, contohnya pada ikan Nemo dengan karang. Selanjutnya ada interaksi biota yang bersifat kompleks. Nah, jika dibandingkan dengan interaksi antar biota yang ada dalam persaingan, simbiosis, dan predasi yang tadi, maka interaksi yang terjadi pada jaring-jaring makanan ini merupakan interaksi yang bersifat kompleks karena melibatkan banyak biota dan juga banyak persaingan, simbiosis, dan juga predasi. Jadi tidak hanya satu. Jadi ini saling berhubungan sehingga disebut sebagai interaksi yang bersifat kompleks. Nah, selanjutnya ada adaptasi biota ekosistem terumbu karang yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wanda Pangestu. Kepada Wanda Pangestu, dipersilakan. Ya, terima kasih Adel, izin melanjutkan. Selanjutnya ada adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Yang pertama ada ikan karang. Ikan merupakan organisme yang jumlah biomasanya terbesar, dan juga organisme besar yang mencolok dapat ditemui di ekosistem terumbu karang. Banyaknya celah dan lubang yang terdapat di daerah terumbu karang memberikan tempat tinggal, perlindungan, tempat mencari makan, dan berkembang biak bagi ikan dan hewan invertebrata yang berada di sekitarnya. Umumnya ikan-ikan yang hidup di daerah terumbu karang ini berukuran kecil dan menetap sepanjang hidupnya di daerah tersebut. Salah satunya jenis ikan karang yang hidupnya di daerah terumbu karang adalah seperti ikan-ikan dari keluarga Pomacindae, subfamilia Amphiprioninae. Next, Del. Yang kedua ada makroalga. Makroalga memainkan peran penting pada ekosistem terumbu karang yang baik, yang masih alami maupun yang telah mengalami degradasi. Kelimpahan yang tinggi dan makroalga pada terumbu karang merupakan kondisi kritis dari aspek ekologis, lingkungan, estetika, dan nilai sosial ekonomi. Keberadaan makroalga dari kelompok calcifer dan turfing alga merupakan hal yang turut berperan dalam penyediaan zat kapur, dalam pembentukan kerangka karang, dan juga berperan dalam produksi primer terumbu dan proses fiksasi nitrogen. Yang ketiga ada mikroalgae. Interaksi mikroalgae dengan terumbu karang adalah simbiosis mutualisme, di mana zooxanthella membantu dalam membuat kerangka, sedangkan karang memberikan nutrien yang dibutuhkan oleh zooxanthella untuk kehidupannya. Dengan simbiosis hewan karang menghasilkan oksigen dan senyawa organik melalui fotosintesis yang akan dimanfaatkan oleh karang, sedangkan karang menghasilkan komponen inorganik
yang berupa nitrat, fosfat, dan CO2 untuk keperluan zooxanthella. Selanjutnya ada teknik transplantasi terumbu karang. Transplantasi terumbu karang merupakan salah satu upaya rehabilitasi terumbu karang yang semakin terdegradasi melalui pencakokan atau pemotongan karang hidup yang selanjutnya ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru. Teknik ini semakin populer bagi pihak pemerintah atau KKP strip red maupun di kalangan masyarakat. Selanjutnya langkah-langkah transplantasi terumbu karang. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi terumbu karangnya. Dua, melakukan pembiakan terumbu karang. Yang ketiga, melakukan metode transplantasi terumbu karang. Yang keempat, melakukan pengawasan dan pemeliharaan. Selanjutnya, metode pemetaan terumbu karang. Yang pertama ada metode trase garis, digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat, bisa pasir, bisa lumpur, alga, dan keberadaan biota lain. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode trase garis. Salah satunya kelebihannya adalah akurasi datanya dapat diperoleh dengan baik, terus data yang kita peroleh juga lebih baik dan lebih banyak. Juga penyajian struktur komunitas seperti presentase tutupan karang hidup ataupun mati, kekayaan jenis, dominasi, frekuensi kehadiran, atau ukuran koloni dan keanekaragaman jenis dapat disajikan secara menyeluruh. Selanjutnya, struktur komunitas biota yang berasosiasi dengan terumbu karang juga dapat disajikan dengan baik. Nah, sekarang kekurangannya membutuhkan tenaga peneliti yang lebih banyak, survei juga membutuhkan waktu yang lama, dituntut keahlian peneliti dalam identifikasi karang, misalnya life form, dan sebaliknya genus atau spesies. Peneliti juga dituntut sebagai penyelam yang baik, dan biaya yang dibutuhkan juga relatif lebih besar. Selanjutnya ada metode transit kuadrat. Metode transit kuadrat ini digunakan untuk memantau komunitas makrobenthos di suatu perairan. Pengamatan didukung dengan pengambilan underwater photo sesuai dengan ukuran kuadrat yang ditetapkan sebelumnya. Metode transit kuadrat ini memiliki kelebihan, salah satunya data yang diperoleh lengkap dengan menggambarkan posisi biota yang ditemukan pada kuadrat dengan bantuan underwater photo. Selanjutnya sumber informasi yang kita dapat, sumber informasi yang bagus dalam pemantauan laju pertumbuhan, tingkat kematian, dan laju rekrutmen. Kekurangannya, proses kerjanya lambat dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Peralatan yang digunakan juga tidak praktis dan susah bekerja pada lokasi yang berarus. Juga metode ini juga cocok hanya pada luasan perairan yang kecil, dan sedimen trap tidak bisa ditinggal dalam waktu lama dan tidak efektif pada daerah yang berarus. Selanjutnya ada metode Mantato. Metode ini sangat cocok untuk memantau daerah terumbu karang yang luas dalam waktu yang pendek. Biasanya untuk melihat kerusakan akibat adanya badai topan, bleaching, daerah bekas bom, dan hewan ancestral panci atau bulu seribu. Teknik ini juga sering digunakan untuk mendapatkan daerah yang mewakili untuk disurvei lebih lanjut dan lebih teliti dengan metode transit garis. Metode transit kuadrat ini memiliki kelebihan. Yang pertama, daerah yang luas dapat disurvei dalam waktu yang cepat atau singkat. Yang kedua, metodenya sederhana dan mudah dipraktekkan. Yang ketiga, biayanya yang dibutuhkan tidak terlalu mahal. Yang keempat, peneliti tidak terlalu lelah untuk survei area yang luas. Kekurangan metode transit kuadrat ini, yang pertama, survei secara tidak sengaja bisa dilakukan pada lokasi di luar terumbu karang, misalnya pasir atau perairan yang dalam. Terus peneliti sering lupa bila terlalu banyak objek yang diingat. Kemungkinan ada objek yang terlewatkan. Terus selanjutnya, metode tidak cocok bila visibility rendah kurang dari 6 meter. Selanjutnya ada metode transit bentuk pertumbuhan atau life form transit. Metode ini juga disebut dengan metode life form yang menekankan pada bentuk pertumbuhan karang. Karena acropora hampir ditemukan di semua terumbu karang dan merupakan komponen utama pembentuk terumbu karang, maka metode life form transit ini, pertumbuhan tersebut dikelompokkan menjadi acropora dan non acropora.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.